Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari Sabat, hari Minggu, hari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, pagi atau siang hari ini, mampukan kami Tuhan untuk menyediakan hati kami dengan baik dan benar, dengan kudus, untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Supaya apa yang kami terima ini Tuhan tidak sekedar hanya pengetahuan yang hanya berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh masuk dalam hati kami dan akan kami taati di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, dan ampuni serta sucikanlah hati, pikiran dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang saya berikan bagi firman Tuhan pagi atau siang hari ini ialah warisan yang paling berharga. Bacaan terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan menambah lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga akan diambil, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tema daripada firman Tuhan dalam Alkitab disebutkan orang kaya yang bodoh. Mana yang Anda pilih? Kalau Anda bisa memilih menjadi orang kaya yang bodoh atau
orang miskin yang bijak. Nah, kalau saya pilih orang kaya yang bijak. Tapi sebenarnya orang miskin yang bijak itu lebih baik daripada orang kaya yang bodoh. Karena orang kaya yang bodoh, cepat atau lambat, kekayaannya akan hilang. Akan menurun sedikit demi sedikit. Sebaliknya orang miskin yang bijak justru akan menumpuk-numpuk terus kekayaannya. Makin banyak. Nah, saudara-saudara, sebagai orang tua, pastilah kita berkeinginan untuk meninggalkan warisan yang berharga kepada anak cucu kita, bukan? Atau ada yang berpikir, boro-boro mikirin memberi warisan. Lawang untuk mikirin sekarang memenuhi kebutuhan anak-anak saja sudah mumet. Kok mikirin warisan? Nah, bagi orang tua yang mampu memberi warisan kepada anak cucu pun harus berhati-hati karena ada plus dan minusnya, ada positif dan negatifnya. Tergantung siapa yang memberi dan yang diberi. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa saudara bersaudara seringkali bertengkar gara-gara warisan. Bahkan sampai ada yang bunuh-bunuhan atau memutuskan ikatan keluarga sekali lagi karena warisan. Ngeri, bukan? Nah, bagaimana sikap dengan Tuhan Yesus tentang warisan? Suatu hari ada seorang yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk berbicara kepada saudaranya agar saudaranya itu bersedia berbagi warisan dengan dia. Tidak tahu masalahnya apa. Dan Tuhan Yesus juga tidak bermaksud untuk mencampuri masalah yang sensitif itu. Tetapi Tuhan Yesus lebih melihat kepada hati orang itu. Motivasinya. Mengapa dia minta bagian warisan. Nah, ternyata Tuhan Yesus mendapati bahwa itu berdasar atas ketamakannya. Bukan kebutuhan tapi ketamakan. Tamak berarti selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Kata lain dari tamak adalah serakah. Tuhan Yesus lebih melihat akibat yang terjadi atas orang yang tamak atau serakah seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam surat Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada seorang yang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi pasti orang yang serakah, orang yang tamak itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengapa orang serakah atau orang yang tamak itu tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan surga? Orang yang serakah itu cenderung orang yang asosial, orang yang egois, orang yang kejam, orang yang suka memeras orang lain, orang yang tidak berbelas kasihan, orang yang sombong, orang yang bergantung pada kekayaannya, orang yang pelit. Nah, orang yang demikian seperti dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat yang kelima tadi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, hal seperti ini juga dikhawatirkan oleh penulis Amsal. Pasal 30 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku
kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara-saudara, untuk memperjelas bahaya ketamaan ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang salah dengan orang kaya dalam perumpamaan ini? Sebenarnya tidak ada yang salah. Dia ingin memperbesar usahanya, makin mengembangkan usahanya atau kekayaannya. Itu baik, itu benar. Cuma yang menjadi masalah adalah karena orang ini melakukan semua itu karena ketamaan. Berarti dia tidak puas dengan apa yang dia sudah dapat. Berapapun yang dia punya, dia tidak pernah merasa puas. Nah, jadi berbeda dengan orang yang ingin maju, ingin sukses lebih lagi. Orang yang tamak tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Dengan demikian orang ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa apa saja yang dia dapatkan adalah karena usahanya sendiri. Karena kerja kerasnya dirinya sendiri. Bukan karena anugerah Tuhan. Orang ini juga berpusat dan mengandalkan diri sendiri. Lihat, kita baca ini berapa kali kata aku. Tidak kurang dari 7 kali dia memakai kata aku dan ku. Berarti orang ini menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Sehingga dia pikir setelah dia mengumpulkan harta yang sekian banyak itu, dan dia berkata, hai jiwaku, ada banyak harta ada padamu, bersenang-senanglah. Begitu. Dan dia merasa bisa memperpanjang umurnya untuk banyak tahun dikatakan. Orang ini merencanakan sesuatu oleh dan bagi diri sendiri, tanpa mengikut sertakan Tuhan. Maka Tuhan Yesus dengan tegas berkata di dalam ayat yang ke-20. Dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah nanti? Nah, apakah dengan demikian Tuhan Yesus menafikan bahwa warisan itu jelek? Jelas tidak, bukan? Amsal 13 ayat 22 berkata, Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Iya. Tuhan Yesus memperingatkan bahaya dosa tamak. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Saudara ingat akan perumpamaan anak yang terhilang, bukan? Bagaimana anak yang bungsu itu datang kepada bapaknya minta warisan. Minta warisan yang menjadi bagiannya. Padahal ayahnya masih hidup. Itu kalau di bahasa Jawa dikatakan orang yang ngaluk, mengharapkan orang tuanya cepat mati. Tentu saja sang ayah tidak memberikan warisan yang menjadi bagiannya itu begitu saja. Ada pembicaraan, ada percakapan yang lama pasti
tawar-menawar atau mengenai permintaan sang anak itu. Jadi positif atau negatifnya warisan itu tergantung dari penerima dan pemberinya juga. Seharusnya warisan itu dipakai untuk hal-hal yang produktif dan bukan yang konsumtif, apalagi yang bersifat merusak. Misalnya dipakai untuk berjudi, mabuk-mabukan, pesta pora, main perempuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pemberi warisan harus bersikap adil terhadap anak-anak atau penerimanya supaya tidak menimbulkan masalah. Warisan juga harus diberikan pada waktu yang tepat. Apakah sesudah atau sebelum orang tua meninggal, tergantung daripada situasi kondisinya. Warisan juga harus dipakai sebagai modal tambahan dan bukan modal yang utama untuk bekerja. Dan untuk mendorong sang penerima itu semakin keras bekerja dan tidak malas-malasan. Hidup sejahtera karena hasil daripada usaha sendiri, hasil kerja keras jauh lebih nikmat, jauh lebih memuaskan daripada hasil karena warisan. Warisan juga harus disikapi sebagai talenta dari Tuhan melalui orang tua. Karena itu harus diusahakan dan digunakan dengan baik dan benar. Ingat bahwa setiap talenta harus diberi, harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sang pemberi. Jadi kita telah belajar bahwa warisan tidak selalu berharga dan bermanfaat bagi penerimanya, bukan? Bisa disalahgunakan dan juga warisan harus hanya bersifat sementara. Sewaktu-waktu bisa hilang dan bisa habis. Paling lama ya selama hidup saja. Tapi ada jenis warisan lain yang jauh lebih berharga dan juga bersifat kekal selama-lamanya dapat dinikmati. Warisan apakah itu? Itulah iman. Ya, iman dapat diwariskan kepada anak, cucu-cucu dan juga kepada siapa saja. Dan dalam hal ini yang paling berperan adalah orang tua. Salah satu contoh dalam firman Tuhan saya kutip adalah Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Yang berperan untuk menanamkan, mewariskan warisan kepada Timotius adalah ibunya Eunike dan neneknya Lois. Saya pasti ibu dan nenek ini terus mendoakan Timotius. Dia juga terus memberikan teladan hidup serta memberikan bimbingan-bimbingan dan nasihat-nasihat kepada Timotius. Hasilnya Timotius di samping dia menjadi orang Kristen, orang percaya yang dewasa, tapi juga akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat dipercayai oleh Paulus. Nah, saya bayangkan bahwa nanti di surga akan ada reuni keluarga inti atau keluarga yang lebih besar di mana semuanya adalah orang-orang yang beriman. Mereka bersukacita, mereka bersukaria. Mereka mengucap syukur bahwa mereka dapat saling memberikan warisan iman kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya di seberang sana ada keluarga yang sangat-sangat bersedih hati, menyesal, menangis dan seterusnya karena mereka tidak memiliki iman yang benar, iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah karena kelalaian orang tuanya atau kakeknya atau neneknya yang sebenarnya mereka mengaku sebagai orang percaya tapi gagal memberikan warisan iman pada anak cucunya.
dan sudah terlambat. Seperti dalam cerita perumpamaan orang kaya dan Lazarus, si pengemis yang miskin itu. Tidak ada waktu lagi, walaupun orang kaya itu mengusulkan supaya Lazarus bisa dikembalikan ke dunia untuk memberi peringatan kepada keluarganya. Nah, saya teringat 20 tahun yang lalu ketika saya baru 3 tahun di Bali. Pos GKM Eklesia dalam persiapan untuk didewasakan menjadi gereja dewasa. Sewa rumah saya di Jimbaran tinggal 1 tahun. Dan itu berarti kalau nanti gereja sudah didewasakan, gereja harus menyewakan rumah bagi saya dan keluarga. Demikian juga harus memberikan HR yang selama ini dibantu dari PEPKA. Jadi cukup berat bagi GKMI yang baru, yang sekarang bernama Eklesia ini. Lalu saya berpikir kenapa tidak membeli rumah saja, supaya tidak lagi harus sewa-sewa rumah yang mahal. Saya berpikir bagaimana caranya, uang dari mana? Saya kemudian memutuskan untuk menjual rumah kecil saya di Jakarta Utara, di Lumpang Semper. Lalu juga saya menjual rumah saya yang kecil di Batam. Tapi kedua rumah itu tidak cukup untuk membeli rumah yang di Jimbaran yang seharga 400 juta. Lalu saya berpikir lagi apa yang bisa didapat. Oh, masih punya warisan dari orang tua. Rumah di Jepara. Tapi bagaimana? Ibu masih hidup. Apa enggak ngalup kalau rumah atau warisan sudah diminta sebelum orang tua, walaupun orang tuanya masih hidup. Saya berbicara dengan saudara-saudara yang lain juga dan mereka setuju karena kebutuhan yang ada ini. Mendingan sementara masih ada orang tua yang hidup dan warisan itu dibagi sehingga kalau toh ada masalah masih bisa ada saksi atau ada mediator yang akan menyelesaikannya. Demikianlah akhirnya rumah terbeli di Jimbaran tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi perlu atau tidaknya warisan itu diambil atau diminta sementara orang tua masih hidup, tergantung dari sikon yang ada. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan 4 hal tentang warisan. Yang pertama, warisan bisa berakibat positif bila diberikan pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dan pada orang yang siap secara karakter dan rohani, sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik. Dan juga dilakukan dengan cara yang adil dan bijak. Yang kedua, penerima warisan tidak menyandarkan hidupnya pada diri sendiri, tetapi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan dan bukan pada kekayaannya. Yang ketiga, penerima warisan bukan orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan pekerjaan Tuhan dan pelayanan diakonia. Yang keempat dan terakhir, dan last but not least, ingatlah bahwa warisan yang paling berharga dan bersifat kekal yaitu warisan iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Iman ini diwariskan kepada anak cucu. Maka akan ada pertemuan yang indah dan gembira di surga nanti. Amin.